Mas Nadiem, kapan sekolah bisa masuk lagi ya? Dikutip dari artikel CNBC Indonesia. Pemerintah telah menyatakan kebijakan untuk memulai sekolah tatap muka bisa dilaksanakan secara fleksibel mungkin, termasuk pelaksananya hingga pemulihan kurikulum yang digunakan untuk masing-masing sekolah. Untuk memulai kembali sekolah tatap muka, diberikan opsi kepada daerah yang telah dinyatakan sebagai zona hijau dan zona kuning, namun tidak diwajibkan. Sedangkan zona oranye dan merah masih harus melakukan belajar dari rumah atau BDR. Hal ini disampaikan sebagai kesepakatan antara Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dengan Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik beserta dengan keluarga serta masyarakat secara umum masih menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan selama masa pandemi, ujar Nadiem. Sementara pertimbangan yang lain adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Inisiatif yang dilakukan oleh Kemendikbud adalah membantu mengatasi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh, kata dia. Dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu 6 September 2020. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seperti revisi Surat Keputusan Bersama SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan pembelajaran di era pandemi saat ini. Juga dengan kurikulum. Maka sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum masa darurat. Penetapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam revisi SKB 4 Menteri dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut. Pada PAUD atau pendidikan anak usia dini, akan dilakukan pembelajaran tatap muka setelah 2 bulan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk anak-anak SMK, pembelajaran praktik adalah keahlian inti dari SMK. Maka pelaksanaan pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona. Tentu saja dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Evaluasi dan akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Mendikbud beserta pemerintah akan terus melakukan evaluasi apabila terdapat indikasi kondisi yang tidak aman akibat kenaikan kasus COVID-19 dan naiknya tingkat risiko daerah ke oranye atau merah, maka kebijakan belajar tatap muka kembali akan ditutup. Himbauan Mendagri kepada pemerintah daerah adalah untuk mempersiapkan dana dan membantu sekolah memenuhi protokol kesehatan yang terdapat di daftar periksa kesiapan pembelajaran dan mengawal implementasinya. Selain itu, akselerasi testing populasi di daerah untuk memenuhi standar minimal jumlah tes 1 orang per 1.000 penduduk setiap minggu untuk semua daerah, sehingga peta risiko zonasi lebih akurat. Sementara untuk pembelajaran jarak jauh, Mendikbud meminta Pemda untuk mengingatkan sekolah memastikan pengisian nomor data handphone siswa pada dapodik atau data pokok pendidikan untuk menerima bantuan penyediaan kuota. Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dukungan dan bantuan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Pemerintah daerah pun dapat membantu membiayai pemenuhan kebutuhan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti sarana sanitasi dan kebersihan, pengukur suhu tembak, dan masker. Pemda diimbau untuk memastikan dan mengawasi implementasi SKB di sekolah, ujar ex-Kapolri ini.